Bicara tentang perilaku hubungan antar manusia, terutama dalam hal pernikahan atau percintaan, tentu tidak ada topik yang lebih menarik lagi selain fenomena selingkuh. Mulai dari artis, influencer, pejabat, PNS, bahkan sampai rakyat biasa pun banyak sekali skandal-skandal perselingkuhan dengan berbagai cara dan cerita. Perilaku ini makin hari terasa makin normal, teman-teman. Seolah kita sedang hidup di zaman di mana komitmen hanya sebatas kata, bukan janji. Dengan maraknya fenomena perselingkuhan ini yang tidak hanya dilakukan oleh 1-2 orang, tentu ini jadi cerminan dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang terjadi secara kolektif. Karena ketika hanya satu orang yang selingkuh, mungkin bisa dibilang itu aib. Tapi kalau udah banyak yang melakukan, maka aib itu pelan-pelan akan berubah menjadi budaya. Gue tuh sering banget nyari topik pembahasan di Twitter, Pak. Dan ketika gue scrolling Twitter, untuk nyari-nyari topik yang bisa gue bawakan di sini, di YouTube, berkali-kali perhatian gue teralihkan dengan cerita-cerita selingkuh dari orang-orang di sana, Pak. Dan cerita-cerita itu emang seru. Ada yang selingkuh pakai Discord, selingkuh pakai aplikasi Gojek, selingkuh pakai Google Spreadsheet. Ada yang lagi berduaan di kamar tahu-tahu didobrak pintunya. Ada yang H-1 nikah ketahuan selingkuh terus pernikahannya terpaksa dibatalkan padahal udah sebar undangan. Banyak Pak cerita yang seru-seru dan jujur gue lumayan ngikutin berita-berita receh kayak gini. Bukan karena gue nyari, karena emang muncul aja di timeline gue. Dan tanpa sadar ternyata itu cukup menghanyutkan gue untuk mengikuti setiap detail dari cerita perselingkuhan warga Konoha tercinta ini, termasuk Dilan Janiar. Bagi sebagian orang mungkin nama Dilan Janiar hari ini nggak lebih dari sekedar trending topik. Tapi menurut gua, ini adalah cerminan tentang sesuatu yang lebih besar, Pak. Yaitu adanya krisis integritas dalam hubungan di masyarakat. Coba buka sosial media kalian sekarang. Entah itu TikTok, Instagram, YouTube, atau mungkin Facebook. Di sana kita bukan cuma disuguhi dengan cerita-cerita perselingkuhan, Pak. Tapi itu disajikan dengan glorifikasi. Kata-kata seperti selingkuh elegan lah, main cantik lah, backup plan lah, dan segala macam itu bukan sekedar kata-kata aja. Tapi itu adalah normalisasi dari hal yang sebelumnya dianggap sebagai aib. Dan tentunya kalian mungkin pernah dengar quote-quote tolol kayak gini kan. Selingkuh itu bagian dari fase hidup. Manusia itu nggak pernah puas. Selingkuh itu seni. Yang penting nggak ketahuan, dan lain-lain. Dan mungkin kata-kata itu terdengar cerdas, tapi sebenarnya itu cuma pembenaran dari nafsu yang dibungkus dengan filsafat palsu. Ketika seseorang seperti Dilan Janiar ini viral karena perselingkuhan, masyarakat terbagi dua, Pak. Ada yang menyayangkan tindakan perselingkuhan itu, tapi ada juga yang menikmati atau merayakan. Jadi di antara komentar-komentar netizen, itu tersembunyi kekaguman dan kegembiraan. Seolah perselingkuhan itu adalah sebuah pertunjukan sirkus yang bisa dinikmati, bukan lagi sebuah tragedi. Menurut psikolog, ada 3 alasan umum kenapa orang melakukan perselingkuhan. Bisa karena kurangnya kepuasan emosional, kebutuhan akan validasi, atau godaan sesaat. Tapi kalau kita tarik lebih dalam lagi mengenai alasan kenapa orang bisa selingkuh, semua ini tentang kekosongan, Pak. Bukan karena pasangan yang tidak sempurna, tapi karena ada sesuatu dalam diri pasangan yang kosong. Dalam kasus Dilan Janiar, menurut gue yang paling menarik itu bukan siapa yang diselingkuhi atau siapa yang jadi selingkuhan, tapi alasan dibalik kenapa suaminya bisa melakukan itu. Kalau dipikir-pikir kan, ya istri udah good looking, keuangan beres, rumah gede, kebutuhan apapun bisa dicukupi dengan gampang, tapi kok masih selingkuh ya? Nah, menurut gua alasannya ini yang menarik, Pak. Yaitu ketika seorang cowok punya istri yang bisa dibilang superpower, di mana dia punya kontrol penuh terhadap sumber pemasukan yang umumnya dilakukan oleh seorang pria atau seorang suami, maka si laki-laki ini ternyata bisa merasakan kekosongan dalam dirinya atau merasa tidak pernah cukup untuk orang-orang yang harusnya dia serving, karena dia merasa tidak lagi dibutuhkan. Karena secara naluri, teman-teman, seorang cowok itu ternyata butuh untuk menjadi figur di mana dia menjadi gantungan bagi anak dan istrinya atau keluarga kecilnya. Dan ketika job desk itu udah di take over sama istrinya,
maka yang terjadi adalah kekosongan dalam diri atau merasa tidak pernah cukup, yang akhirnya membuat dia berusaha mengisi kekosongan itu di tempat lain atau mencari cewek lain yang bisa membuat si cowok ini merasa menjadi tempat bergantung. Makanya kalau kalian sekarang adalah seorang suami dan seorang tulang punggung bagi keluarga kecil kalian, bagi anak istri kalian, kalian yang megang kontrol penuh terhadap sumber pemasukan dan anak istri kalian sangat bergantung ke kalian, gue tahu itu memang pusing, Pak. Gue tahu mikirin kebutuhan anak istri itu kadang rasanya berat. Tapi kita harus bersyukur, Pak. Karena realitanya di luar sana ternyata banyak sekali pria-pria yang bahkan di dalam rumahnya aja dia merasa insecure. Karena tidak pernah punya kesempatan untuk menanggung beban yang sama seperti kita. Beban seorang suami atau seorang bapak itu bukan hal yang bisa kita pilih, Pak. Itu kodrat. Karena kita memang diciptakan sebagai tulang punggung. Dan ketika kita tidak merasakan beban itu, maka yang terjadi adalah kekosongan. Kita selalu merasa ada yang kurang dalam hidup kita. Dan kekosongan dalam diri pria-pria insecure itulah yang berusaha mereka perbaiki dengan cara yang justru malah menghancurkan rumah tangga mereka sendiri. Harga yang harus dibayar atas sebuah perselingkuhan itu mahal banget, Pak. Bukan cuma perasaan pasangan yang merasa terhianati, tapi di samping itu ada anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang retak. Anak-anak yang kehilangan arah karena tidak punya sosok ayah, keluarga yang malu, sahabat yang kecewa, dan tentunya diri sendiri yang kehilangan segalanya. Gue ngomong gini bukan berarti gue merasa sempurna ya. Enggak, teman-teman. Gue adalah laki-laki dengan banyak sekali kekurangan. Dan kalau lu bertanya apakah gue bisa selingkuh, ya gue jawab realistis aja. Bisa. Kalau nggak hari ini mungkin besok, kalau nggak tahun ini mungkin tahun depan, kalau nggak di umur 30-an mungkin di umur 40-an. Nggak ada yang tahu men kedepannya bakal gimana. Semua orang bisa selingkuh, Pak. Terutama cowok. Cowok tuh nggak perlu muka yang ganteng untuk bisa selingkuh, Pak. Muka belangsak kayak gue pun bisa. Tapi kalau ditanya apakah gue sanggup membayar harga atas perselingkuhan yang amit-amit gue lakukan, apakah gue sanggup melihat anak perempuan gue tumbuh tanpa sosok bapak yang akhirnya bikin dia kehilangan arah, gampang terbuai dengan rayuan laki-laki busuk di luar sana, dan amit-amit hidupnya berantakan suatu hari nanti? Kalau itu gue berani jawab, gue nggak sanggup. Makanya gue bikin video ini bukan karena gue pengen terlihat sempurna dengan nasehatin orang-orang, teman-teman. Enggak. Tapi justru karena gue pengen menjadikan video ini sebagai pengingat kalau amit-amit suatu hari nanti kesempatan itu datang, gue bisa menjadikan video ini sebagai barrier untuk tidak mengambil kesempatan itu. Karena udah pasti gue tidak akan sanggup menanggung resikonya. Di sini gue sama sekali tidak akan menghimbau kalian untuk tidak melakukan perselingkuhan ya. Gue nggak akan bilang hanya orang yang bermoral tinggi yang setia gitu. Setia itu mahal. Selingkuh itu hanya dilakukan oleh orang-orang murahan dan lain-lain. Enggak, gue nggak akan ngomong itu karena itu akan terdengar sangat munafik sekali di telinga kalian pasti. Tapi gue cuma pengen bilang, kalau seandainya kalian sebegitu pengennya untuk berselingkuh, entah lu cowok atau cewek, maka pastikan kalian sanggup membayar harganya. Lu sanggup melihat hancurnya keluarga kecil lu yang udah lu bangun dari nol. Lu sanggup melihat keluarga besar lu menanggung malu atas kelakuan lu. Dan lu sanggup melihat anak lu tumbuh dalam keluarga yang retak, hilang arah, depresi, dan mungkin bisa kehilangan masa depannya. Kalau kalian merasa sanggup membayar semua harga yang mahal itu, ya wis, pilihanmu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dari gua. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.